Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan bersama teman-teman saya dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang pemakaian tanda baca dan unsur serapan dalam mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Korea Kumala, NPM 2020-21-2017. Perkenalkan, nama saya Nurul Apria dengan NPM 2020-21-500-139. Perkenalkan, nama saya Tri Indriani, NPM 2020-21-500-146. Nama Ismi Amelia Putri, NPM 2020-21-141. Perkenalkan, nama saya Senarisma Ananda, NPM 2020-21-500-113. Pemakaian tanda baca dan unsur serapan yang pertama, yaitu ada tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis adalah tanda baca yang biasanya dipakai untuk menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari bentuk aslinya. Simbol untuk tanda baca elipsis yaitu berupa rangkaian 3 tanda titik atau suatu glif yang berupa 3 bintik. Misalnya, sebab-sebab kolusi di titik-titik-titik akan dipelajari lebih lanjut. Baik, saya akan melanjutkan penggunaan tanda elipsis. Dalam kalimat langsung yang biasanya berbentuk dialog, tanda elipsis digunakan untuk menciptakan percakapan yang lebih hidup karena efek jeda tadi. Misalnya kita dapat lihat dalam contoh, "Ayo, kita serang mereka," teriak komandan pasukan. Contoh tersebut menggambarkan sebuah pertarungan yang panas. Tanda elipsis di dialog tersebut memberikan efek jeda yang dapat memberi kesan semangat. Kemudian dalam contoh lain seperti jika kondisi, ya kita harus bersabar. Dialog tersebut menggambarkan sebuah kesedihan. Tanda elipsis yang digunakan setelah kata kondisi memberikan efek jeda yang bermakna sedang berpikir. Kemudian yang perlu kita ingat pula dalam penulisan tanda elipsis, jika kalimat yang dihilangkan berada di akhir kalimat, kita harus menggunakan 4 titik. 3 titik sebagai tanda elipsis, yang 1 titiknya itu sebagai penanda bahwa akhir kalimat. Yang kedua adalah tanda petik atau tanda petik ganda. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Tanda petik ganda dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Mengapit judul syair, karangan, atau buku, bisa juga mengapit istilah kata, arti khusus, dan bisa dipakai untuk menandai ungkapan atau bagian kalimat yang tidak mengandung arti yang sebenarnya. Sebagai contoh, dalam pertandingan sepak bola, para pemain depan sering tanda buka petik dimakan tanda tutup petik oleh lawan. Atau sebagai contoh, pasal 36 UUD 45 berbunyi, tanda petik 2, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, tanda petik 2. Yang ketiga, ada tanda petik tunggal. Secara umum, fungsi dari penggunaan tanda baca ini adalah untuk mengapit kata atau kalimat. Fungsi utama tanda baca petik tunggal adalah untuk pengapit petikan yang ada dalam suatu petikan. Mengapit suatu kata atau ungkapan yang mengandung makna konotatif, mengapit makna dari suatu istilah bahasa asing atau bahasa daerah. Misalnya, tanya Derry, engkau mendengar bunyi kretek-kretek tadi? Atau permasalahan itu diselesaikan melalui meja hijau. Yang keempat adalah tanda kurung. Tanda kurung yaitu tanda baca yang digunakan secara berpasangan, kurung buka dan kurung tutup, untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Contohnya, menyunting penyelia, sudah selesai menyunting KKBI, kurung buka,
Kamus Besar Bahasa Indonesia kurung tutup. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contoh data itu, kurung buka, lihat tabel 10 kurung tutup, menunjukkan adanya perkembangan baru di bidang pemasaran mobil. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kekurangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Yang kelima adalah tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring digunakan dalam dua bagian. Bagian yang pertama dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau kalender. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Mahasiswa garis miring mahasiswi yang artinya mahasiswa dan mahasiswi. Tanda garis miring yang kedua digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Yang keenam yaitu tanda penyingkat atau tanda apostrof hanya satu, yaitu tanda apostrof biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah kata atau bagian dari angka yang dihilangkan. Seperti pada contoh yang pertama, lah lama kulayangkan surat itu. Terdapat tanda apostrof sebelum kata lah. Lah itu bagian dari kata telah. Karena te-nya dihilangkan, maka harus diberikan tanda apostrof. Contoh berikutnya, jadwal mengajarnya Jumat 4 Desember tanda apostrof 20. Di situ ada tanda apostrof yang menandakan hilangnya angka 20 yang seharusnya tahun 2020. Kemudian yang perlu diingat, tanda apostrof yang terdapat pada kalimat contoh 1 dan 2 tadi hanya ada di bahasa seni atau tulisan yang bersifat internal. Tidak ada kata baku bahasa Indonesia yang penulisannya menggunakan tanda apostrof. Kata-kata seperti doa, maaf, Jumat dituliskan tanpa menggunakan tanda apostrof. Yang ketujuh adalah tanda kurung siku, dipakai untuk mengapit kata, huruf, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, sang sapurba, men kurung buka de, kurung tutup engar, bunyi gemeresik. Persamaan kedua proses itu, kurung buka, perbedaan dibicarakan di dalam bab 11, kurung buka, lihat halaman 35 sampai 38, kurung tutup, perlu dibentangkan di sini. Yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Kata atau istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah, terutama bahasa Jawa. Misalnya, dalam bahasa Jawa terdapat kata tentram, grebek, terima. Dalam bahasa Indonesia adalah tentram, grebek, terima. Dalam bahasa Inggris, description, aquarium pakai Q, management pakai G, belakangnya pakai T. Dalam bahasa Indonesia, deskripsi, aquarium, manajemen. Atau kata serapan dari bahasa Arab yaitu khat diserap menjadi kata kabar, funduk diserap menjadi kata pondok, dan fikr diserap menjadi kata pikir. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.